Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian kita, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih ringkas berkaitan tentang puasa. Sebenarnya tema ini ya agak telat ya penyampaiannya. Idealnya pembahasan ini kita bahas sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, maka kita katakan lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kan gitu ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah untuk pembahasan kita ini ya, kita hanya pembahasan ringkas mencakup tentang makna dari puasa, kemudian kewajiban puasa, syarat wajib puasa, serta pembatal-pembatal puasa. Jadi serba ringkas. Ya, semoga bisa kita selesaikan. Kalau tidak, mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertama adalah tentang arti dari puasa. Baik, apa yang dimaksud dengan puasa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Baik. Jadi kalau ada seseorang yang mana dia sama sekali tidak makan, ya, dari pagi, dari terbit fajar sampai tergelam matahari, berarti dia sudah dianggap puasa gitu ya. Orang-orang kafir misalnya, ya, dia penasaran nih dengan orang-orang muslim yang puasa. Wah, akhirnya dia puasa juga tuh. Ya, ikut sahur juga, Masya Allah. Kemudian dia tidak makan apapun, tidak minum apapun dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Baik, berarti menurut penafsiran arti puasa tadi, maka dia puasa. Nah, bujur enggak tuh? Baik, jadi apa yang dimaksud dengan puasa? Jadi bujur, cuman harus ditambah ya pelengkapnya lagi. Jadi makna dari puasa itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini penting. Ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu
dengan menahan diri dari pembatal-pembatal, ya, atau mufattirat istilah, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi puasa adalah ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan menahan diri dari pembatal-pembatal sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, nah dari takrif ini atau definisi ini maka muncullah pembahasan-pembahasan berikutnya. Tadi kita katakan bahwasanya puasa adalah ibadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang menahan diri dari pembatal-pembatal tapi tanpa ada niat ibadah kepada Allah, maka itu tidak dinamakan puasa. Jadi tidak ada niat, kalau yang dia lakukan ini adalah ibadah, maka tidak dinamakan puasa secara syar'i. Yang dilakukan oleh orang tertentu. Siapa orang tertentu yang dimaksud? Muslim, itu aja. Bagaimana dengan musafir? Dia muslim, apakah wajib puasa? Bagaimana orang yang sakit? Ya, tidak mampu lagi puasa. Baik. Nah, jadi orang yang tertentu di sini adalah orang yang memenuhi syarat wajib puasa. Nah, siapa sajakah mereka? Datang penjelasannya insyaallah. Dari pembatal-pembatal, ya. Nah, nanti untuk pembahasan pembatal-pembatal puasa untuk hari ini kalau sempat insyaallah kita hanya akan membahas pembatal-pembatal yang dibahas oleh ulama klasik dulu, ya, di buku-buku mereka. Nanti, ya, pada pertemuan yang akan datang kita lengkapi dengan pembatal-pembatal puasa mu'asirah atau kontemporer. Baik, biar kita tahu, ya, ketika pian misalnya berobat, disuntik misalnya, atau pian lagi donor darah misalnya, apakah semua itu nanti membatalkan puasa ataukah kada? Baik, dan insya Allah ini banyak pembahasannya, jadi tidak mungkin kita bisa selesaikan pada hari ini. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan inilah waktu berpuasa. Baik, itu dari arti puasa. Pembahasan yang kedua adalah kewajiban berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan diwajibkan? Maksudnya pensyariatannya itu mulai apabila? Tahun yang bujur yang mana nih? Tahun kedua Hijriyah, bulan bulan Sya'ban. Ya, jadi di adanya perintah untuk berpuasa itu turunnya ketika bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Baik, dan itu sebelum terjadinya apa? Perang Badar. Perang Badar kan pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Baik. Ada dua peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu dilakukan pada bulan Ramadan. Satunya perang Badar, yang lainnya perang, ini sirah ini, Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Maka kalau kita katakan bahwasanya syariat puasa itu sudah ada sejak tahun 2 Hijriyah, maka berapa kalikah Nabi SAW itu berpuasa? Artinya berapa Ramadan yang beliau lalui selama hidup beliau? 9, ya, 9 Ramadan. Dari tahun kedua, ketiga sampai ke 10. Kalau 11 kan beliau meninggal bulan
Rabiul Awal, belum sampai Ramadan. Jadi 9 kali Ramadan. Baik, dalil akan wajibnya puasa Ramadan sebagaimana yang kita semua hafal insyaallah, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik. Ini tentang kewajiban puasa Ramadan. Kita berpindah kepada pembahasan tentang syarat wajib puasa. Apa saja syarat-syarat yang terpenuhi pada seseorang yang menyebabkan dia wajib berpuasa? Pertama apa? Islam. Ya, dia harus seorang muslim. Maka kalau kita katakan dia adalah seorang muslim, mengeluarkan siapa? Orang kafir. Berarti orang kafir itu tidak wajib puasa lah. Tetap wajib, ya. Tapi wajib masuk Islam. Jadi dia wajib puasa tapi disertai dengan syaratnya, yaitu masuk Islam. Nah, cuman kita katakan orang kafir tidak wajib puasa karena kalau mereka puasa pun puasanya tidak sah, tidak akan diterima kecuali dia masuk Islam. Begitu juga maksud dari kita mengatakan orang kafir tidak wajib untuk puasa, kalau dia masuk Islam tidak wajib mengqadha. Baik, nah hanya saja wajib bagi dia untuk masuk Islam supaya bisa mengerjakan puasa. Kalau dia tidak masuk Islam, maka nanti mereka disiksa karena tidak masuk Islamnya dan karena tidak mengerjakan sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, kalau misalnya rumah makan, ya, kan kada boleh menjuali orang-orang muslim yang kada puasa makan di situ. Baik, kalau orang kafir gimana singgah misalnya atau datang ke rumah makan kita? Kemudian kita berpikir, wah ini kan orang kafir saja nih. Ya, mereka kan kada wajib puasa. Akhirnya kita surungi gitu kan pesanannya. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Ya, karena orang kafir itu sebenarnya dituntut juga untuk berpuasa, ya, tetapi dengan syaratnya itu masuk Islam. Baik, jadi kada boleh melayani orang kafir. Bagaimana kalau musafir yang memang mereka tidak puasa? Boleh tidak dilayani? Jawabannya boleh, karena memang mereka boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja kalau bisa jangan di tempat umum yang kelihatan banyak orang. Baik, itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama orang yang wajib berpuasa adalah harus Islam. Yang kedua apa? Balik. Berarti kalau sudah balik baru wajib puasa. Kalau belum balik gimana? Kada wajib puasa. Ya. Baik, sebelum kita membahas tentang orang yang belum balik, tanda seseorang sudah balik itu apa? Kalau laki-laki tanda balik apa? Mimpi basah. Baik, terus? Baik, tumbuh bulu kemaluan. Ya, bulunya yang gimana? Karena bulu tuh ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau tipis itu bukan alamat balik, ya. Yang tebal yang sudah berwarna hitam, nah itulah yang menjadi tanda dia sudah balik. Karena mungkin anak-anak tuh sudah ada bulu-bulunya, cuman yang tipis. Maka itu bukan alamat balik.
Baik, dia tidak bermimpi, tidak tumbuh juga bulu kemaluannya. Tapi umurnya 20 tahun sudah. Gimana, balik atau enggak tuh? Baik. Jadi yang ketiga tanda dia balik adalah kalau sudah berumur 15 tahun. Jadi kalau sudah sampai 15 tahun, baik mimpi kah, kada kah, tumbuh bulu kah, ataukah kada, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang balik. Itu laki-laki. Bagaimana dengan tanda balik untuk perempuan? Maka sama dengan laki-laki tadi, cuman ada tambahan. Pertama haid, atau yang kedua hamil. Kok bisa hamil dijadikan tanda? Bukankah yang namanya hamil harus haid atau enggak? Baik, ada enggak orang yang menikahi wanita yang belum haid? Baik, ada. Boleh enggak digauli? Wanita yang belum haid, belum balik kan berarti itu. Boleh enggak digauli? Boleh kalau dia mampu. Ya, kalau sudah mampu digauli tidak mengapa. Kalau misalnya ada ternyata yang menggauli tadi yang belum haid dan hamil, oh berarti dia sudah balik. Baik. Nah, jadi kewajiban puasa itu adalah bagi mereka yang sudah balik. Adapun apabila belum balik, maka tidak diwajibkan berpuasa. Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an salasah. Pena catatan amal itu diangkat buat 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak-anak sampai ia mimpi, ya maksudnya balik. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia sadar. Maka di sini dinyatakan bahwasanya pena itu diangkat dari anak-anak ya sampai dia balik. Baik. Nah, sekarang kalau ada anak yang belum balik, dia berpuasa, sah enggak puasanya? Misalnya anak 2 tahun berpuasa. Kok bisa anak 2 tahun berpuasa? Anak-anak itu ada 2 model. Ada yang belum mumayyiz, ada yang mumayyiz. Nah, biasanya untuk penentuan mumayyiz itu adalah sekitar umur 7 tahun. Maka para ulama menjelaskan anak yang belum mumayyiz itu tidak sah ibadah mereka kecuali 2 ibadah yang dikecualikan. Itu tetap sah bagi yang belum mumayyiz. Apa yang 2 ibadah tersebut? Pertama, haji dan umrah. Kalau kita lagi hajian, bawa anak kita, kemudian kita niatkan ihram untuk anak kita pakaikan kain ihram untuk anak kita. Ketika tawaf, kita tawaf bersama dia. Ketika sa'i, kita sa'i bersama dia. Ya, ketika tahallul, kita cukur rambut dia. Maka dia sah hajinya, sah umrahnya. Baik, dan dia bisa mendapatkan pahala karena itu, dan juga orang tuanya akan mendapatkan pahala. Baik, berarti dia si haji sudah nih. Hanya saja kata para ulama, walaupun hajinya itu sah, umrahnya sah, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban berhaji ketika dia sudah balik. Baik, nah jadi kalau pian membawa anak pian pas umrah, sudah niatakan umrah juga hagan anak kita itu, ya nanti umrah nanti tawaf, sa'i, tahallul dan seterusnya itu sama kita, dan dianggap sah haji dan umrahnya tersebut, walaupun tidak mencukupi, tidak menggugurkan kewajiban haji bagi dia ketika dia sudah balik. Jadi itu yang pertama. Adapun yang kedua yang dikecualikan dalam masalah ini adalah zakat. Artinya kalau anak kecil itu memiliki harta yang banyak,
Bisa nggak anak kecil yang belum mumayyiz punya harta banyak? Bisa. Seperti warisan dari orang tuanya kalau sudah meninggal misalnya. Banyak hartanya. Harta yang banyak itu wajib kada dikeluarkan zakatnya? Wajib. Siapa yang mengeluarkannya? Walinya, ya. Maka itu sah walaupun harta itu adalah milik anak kecil. Nah, cuma dua itu saja yang dikecualikan dari ibadah anak yang belum mumayyiz. Sisanya tidak sah. Maka salatnya, puasanya itu tidak sah walaupun tidak mengapa bagi orang tua untuk melatih anaknya untuk salat ya misalnya. Baik. Nah, itu untuk mumayyiz, yang belum mumayyiz. Adapun jenis yang kedua, anak yang belum balik yaitu mumayyiz dan biasanya sudah berumur 7 tahun. Maka kalau anak tersebut sudah umur 7 tahun tapi sebelum mencapai umur 10 tahun, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan atau melatih anaknya berpuasa. Ya, kalau dia mampu berpuasa, maka wajib bagi kita untuk melatih dia, menyuruh dia untuk berpuasa. Kalau kada mau kayak apa? Sebelum 10 tahun jangan diapa-apai, jangan dipukul, cukup diberi nasihat, ya. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, wajib bagi orang tua untuk menyuruh anaknya puasa kalau dia sudah mampu. Baik, kalau tidak mampu, maka boleh untuk dipukul, ya. Cuman pukul yang dimaksud adalah untuk mendidik, bukan melampiaskan amarah kita, enggak. Baik. Nah, jadi ini dikiaskan dengan perintah sholat. Tapi dengan catatan tadi dia mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Baik. Maka kalau dia berpuasa, anak yang sudah mumayyiz tadi, maka sah puasanya dan dia mendapatkan pahala. Begitu juga kita yang memerintahkannya mendapatkan pahala. Baik. Nah, itu syarat yang kedua, harus balik. Syarat yang ketiga apa? Berakal. Berarti orang yang gak ada akalnya atau hilang akalnya kada wajib puasa, gitulah. Orang mabuk itu hilang kada puasa akalnya. Baik, orang tidur ada hilang kada akalnya tuh. Berarti kada wajib puasa atau gimana tuh? Baik. Hilang akal itu ada 3 model. Hilang akal itu ada 3 macam. Ada yang hilang akal sama sekali. Contohnya siapa? Orang gila. Begitu juga termasuk dalam hal ini orang tua yang sudah pikun. Artinya dia sudah gak paham apa yang di sekitarnya seperti anak-anak sudah. Maka masuk kepada bagian ini, hilang sama sekali. Dan orang gila itu ada dua model. Gila terus menerus, kada ada wagas-wagasnya, kada ada sadar-sadarnya. Ya. Maka bagi mereka kada wajib puasa. Ya, artinya dia tidak wajib puasa. Kalaupun puasa, ada kada orang gila puasa? Ada. Kada sah puasanya. Ya, wajib kada dia mengqadha? Jawabannya kada. Wajib kada memberi makan? Kada wajib. Apakah perlu dipuasakan? Kada perlu. Artinya dia tidak wajib puasa sama sekali. Begitu juga orang tua yang sudah tadi pikun, tidak mengetahui apa-apa, maka itu tidak perlu lagi dipuasakan, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu mengqadha, ya, karena gugur kewajiban berpuasa. Cuman ada orang gila yang kadang-kadang sadar, ya, kadang-kadang kambuh. Baik, maka gimana tuh? Wajib kada puasa tuh? Maka kalau dia gilanya, ya, sepanjang malam gila,
dan belum ada berniat puasa sebelumnya, walaupun siangnya sadar, maka dia tidak sah puasanya karena tidak berniat di malam hari. Tapi apakah wajib mengqada? Jawabannya kada. Gugur baginya kewajiban untuk puasa. Kemudian taruhlah dia sadar malam hari, sebelum subuh gila. Baik. Dan gilanya berlanjut sampai maghrib. Artinya tidak ada bagian siang itu sadarnya. Ya, maka ini juga kada sah puasanya. Ya, dan tidak wajib di qada. Nah, cuman yang ketiga, dia sempat berniat di malam hari dalam keadaan sehat. Ya, sampai subuh dia masih sadar. Pas tengah hari kambuh pulang. Ya, sampai maghrib. Nah, apakah puasanya sah? Para ulama menjelaskan puasanya sah. Ya, karena dia sempat sadar di malam hari dan juga di siang hari walaupun kada full. Baik. Intinya orang orang gila, ya, hukum asalnya dia tidak wajib untuk berpuasa kecuali kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Ini yang pertama, ya, hilang total akalnya. Jenis yang kedua adalah yang hampir hilang sama sekali, ya. Masih ada, cuman hampir hilang. Maka ini ada dua model. Yang pertama disebabkan karena perbuatan haram yang menyebabkan dia hilang akalnya, yaitu orang mabuk. Nah, orang mabuk nih kayak apa nih kisahnya? Kayak apa puasanya? Pertama, wajib kada puasa dia. Maka rinciannya sama yang saya tadi. Kalau mabuknya sepanjang malam, kada ada kesempatan untuk dia berniat puasa malam harinya, ya, walaupun misalnya pas tengah hari sudah sadar dari mabuknya, maka puasanya tidak sah. Wajib kada mengqada? Wajib mengqada. Tapi kalau orang gila tadi kada wajib mengqada. Kalau ini wajib mengqada. Berdosa atau kada? Berdosa. Baik. Malamnya sadar dan berniat puasa, ya. Tapi pas sahur minum. Dan berlanjut mabuknya itu sampai maghrib. Kada ada sadar-sadar. Ya, maka ini kada sah, wajib diqada dan dia berdosa. Nah, cuman ada kasus malamnya berniat, sahurnya dia mabuk, ya. Pas jam 8 pagi sadar sampai maghrib. Baik. Puasanya sah atau enggak? Sah, karena ada waktu dia sadar ketika siang hari, tapi dia berdosa, ya. Dan dosanya dosa besar atau kecil? Besar. Baik. Nah, ini untuk mabuk. Jenis kedua, bukan karena perbuatan haram yang ia lakukan, yaitu siapa? Bukan tidur. Orang pingsan. Pingsan itu wajib enggak puasa? Rinciannya sama persis dengan mabuk tadi. Kalau dia pingsannya di malam hari dan tidak ada kesempatan untuk meniatkan puasa malam hari, maka tidak sah puasanya. Dia berniat malam hari tapi pingsannya mulai sebelum subuh sampai maghrib kada sadar, maka juga kada sah puasanya. Dan wajib mengqada ini. Nah, yang ketiga, dia sempat berniat di malam hari dan sempat sadar di siang hari. Ada sedikit jeda yang mana dia sadar sebelum dia pingsan misalnya. Maka kalau ada sempat dia sadar, maka puasanya tetap sah. Baik, nah ini paham. Jadi bagian pertama tadi yang hilang sama sekali mencakup orang gila dan orang tua yang sudah pikun, maka mereka hukum asalnya tidak wajib berpuasa. Kalau yang hampir hilang sama sekali ada dua orang tadi, orang mabuk dan orang pingsan, ya. Rinciannya sama, cuma bedanya kalau ini ada dosanya, kalau pingsan tidak ada dosanya.
tapi wajib untuk mengqadha. Yang ketiga, kesadarannya ini ulun gak ada tahu ya hakikatnya apakah benar seperti itu. Katanya hilang kesadaran sedikit, yaitu orang tidur tadi. Cuman kalau dilihat-lihat orang tidur itu kayaknya pulas banget, itu hilang sadar. Cuma dikategorikan oleh para ulama yang kesadarannya hilang sedikit. Nah, orang tidur kayak apa nih? Kalau dia tidur sepanjang malam ya, dari maghrib dia tidur tuh sampai subuh, kada disim bangunan, kada sempat berniat puasa, maka ada sah puasanya. Karena yang namanya puasa harus diniatkan di malam hari. Tapi kalau misalnya malamnya sadar dan berniat puasa, siangnya tidur full dari sebelum subuh sampai maghrib misalnya, taruhlah kayak gitu, karena saking capeknya misalnya tidur ya, kadeda sama sekali bangunnya, maka para ulama menjelaskan tetap sah puasanya. Ya, ini bedanya. Makanya kita perlu membedakan jenis-jenis kehilangan sadar ini. Jadi orang tidur, walaupun sepanjang siangnya itu dia tidur, ya, maka tetap sah puasanya. Baik, ya karena mungkin sangat kecapean tadi kan sampai akhirnya tertidur, dibangun-bangunin juga ada mau bangun misalnya. Tapi puasanya tetap sah. Baik. Nah, ini berkaitan dengan syarat yang ketiga, yaitu apa tadi? Berakal. Syarat yang keempat, mampu. Lawan dari mampu berarti tidak mampu. Ya. Orang tidak mampu contohnya kayak apa? Sakit. Terus musafir ada syarat khusus nanti. Ya. Musafir mampu, kadang mampu. Baik. Sakit. Terus apa lagi? Tua, hamil, menyusui. Ya, baik, kita rinci satu persatu. Pertama, tidak mampu itu ada tiga sebab. Yang pertama, usia yang tua. Baik, usia tua ini bukan mutlak ya. Kan banyak orang tua yang masih bisa puasa. Maksud orang tua di sini yang merupakan sebab tidak bolehnya tidak berpuasa itu adalah usia tua yang membuat seseorang tidak lagi bisa berpuasa atau sangat berat bagi dia untuk berpuasa. Baik. Dan orang tua itu ada dua model. Orang tua itu ada dua model. Yang hilang akalnya tadi, pikun tadi, ini masuk pada pembahasan berakal tadi. Maka ini tidak wajib untuk puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah, tidak perlu dipuasakan. Ini sudah kita bahas tadi. Cuman jenis yang kedua, dia masih sadar, ya akalnya masih jalan, hanya saja karena saking tuanya dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang kayak ini bisa sembuh kada? Tua kayak ini, ya kada mungkin lagi sembuh kan? Maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk bayar fidyah, tidak wajib untuk mengqadha. Bayar fidyah. Nah, jadi orang tua yang sudah tua sekali tidak mampu lagi puasa, kewajiban dia adalah bayar fidyah. Baik, ini yang pertama sebab seseorang tidak mampu berpuasa. Yang kedua adalah sakit. Apakah setiap sakit itu membolehkan seseorang tidak berpuasa? Ya sama tadi, nggak boleh. Artinya tidak serta-merta sakit langsung boleh tidak puasa, enggak. Maksud sakit di sini adalah sakit yang membuat orang tidak bisa berpuasa atau berat untuk berpuasa. Adapun kalau cuma sakit ngalu sedikit kepala, ya, kemudian sakit panuan, ya. Panuan itu sakit enggak? Sakit kulit. Kemudian tahiris sedikit tangannya. Oh, ini tetap wajib puasa. Cuman maksud sakit di sini adalah yang benar-benar berat bagi dia untuk berpuasa. Baik. Dan orang yang sakit jenis ini ada dua model.
Pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya, mungkin dia demam aja. Ya, kalau dia berpuasa sangat berat, boleh nggak kada berpuasa? Boleh. Nah, cuman kewajiban dia apa? Qadha, mengqadha saja. Tidak ada kewajiban yang lain selain mengqadha. Itu kalau masih diharapkan kesembuhannya. Adapun jenis yang kedua adalah penyakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Artinya secara ilmu kedokteran ini sangat susah untuk sembuh. Ya, seperti kanker misalnya, mungkin susah, sudah stadium sekian misalnya. Membuat dia tidak bisa lagi berpuasa. Kemudian orang gagal ginjal itu kan dilarang berpuasa kan ya. Dan sangat susah untuk sembuh. Ya, apalagi kalau sudah sangat parah, maka seolah-olah sangat tidak mungkin lagi untuk sembuh, walaupun mungkin sembuh, cuman secara umumnya sangat susah untuk sembuh. Maka orang yang seperti ini sama seperti orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Berarti kewajibannya apa? Bayar fidyah. Baik, nah itu untuk sakit. Sudah. Jadi pertama usia tua. Yang kedua orang sakit. Yang ketiga tadi apa? Hamil dan menyusui. Baik, jadi salah satu sebab yang membolehkan seseorang tidak puasa itu adalah ketika hamil dan menyusui. Yang mana ketika hamil dan menyusui dia khawatir akan membawa mudarat bagi dirinya sendiri atau kepada janinnya atau anak yang dia susui. Nah, cuman permasalahan tentang orang hamil dan menyusui ini permasalahan yang para ulama khilaf panjang dalam masalah ini. Ya, dan senantiasa tiap tahun ada aja pertanyaan apa yang kewajiban bagi wanita yang hamil dan menyusui. Apakah wajib mengqadha atau bayar fidyah saja, ataukah wajib mengqadha sekaligus bayar fidyah? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulun pribadi, ulun sampai sekarang belum mendapatkan pendapat yang kuat. Yang masih perlu membaca lagi tentang masalah ini. Intinya di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Hanafiyah. Mereka mengatakan wanita yang hamil dan menyusui itu wajib mengqadha saja. Kenapa mereka mengatakan mengqadha saja? Karena kondisi orang hamil itu sama seperti orang sakit, yang mana akan sembuh kan, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kan yang namanya hamil menyusui ini sifatnya sementara, bukan terus menerus. Maka sama seperti itu, orang yang sakit sementara, kalau hilang uzurnya wajib untuk mengqadha. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun pendapat Syafi'iyah dan Hanabiyah mengatakan dirinci nih. Kalau wanita menyusui dan hamil ini takut atas dirinya sendiri, ya, maka wajib mengqadha saja. Kalau takut atas dirinya sendiri dan anaknya sekaligus, maka sama, hanya mengqadha saja. Intinya kalau dia takut pada dirinya sendiri sama seperti orang sakit, yang kewajibannya hanya mengqadha. Masalahnya kalau dia hanya takut terhadap anaknya, ya, artinya kalau dia puasa mungkin air susunya tidak akan keluar lagi, jadi khawatir dengan bayinya. Sementara dia sendiri dia tidak khawatir. Maka sebagian ulama mengatakan wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Nah, ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini. Ada pendapat ketiga dan ini masyhur dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya kewajiban mereka hanyalah membayar fidyah saja tanpa wajib mengqadha. Dan ini ya banyak yang dipilih oleh para ummahat. Kenapa? Wallahu alam ya. Mungkin lebih ringan begitu. Baik, kita tidak mengingkari di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama tadi intinya mereka menyuruh mengqadha. Walaupun ada yang mengatakan mengqadha sekaligus bayar fidyah, tapi intinya mereka atau secara umum mereka menyatakan wajib untuk mengqadha.
Baik, adapun pendapat Ibnu Abbas tadi hanya membayar fidyah saja. Walaupun ulun lebih condong kepada pendapat jumhur dan ini yang lebih hati-hati, tapi ulun tidak mengingkari kalaupun ada yang mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Hanya saja bagi wanita, bagi yang mengambil pendapat Ibnu Abbas ini yang membayar fidyah saja, maka perlu diingat ya, yang diberi keringanan di sini hanyalah ketika dia hamil ataupun menyusui. Tapi ketika dia menjalani masa nifas, orang nifas kan memang dari awal tidak boleh puasa, maka wajib dia mengqadha itu. Ya, jangan alasan wah kan lagi nyusuin. Ya, enggak. Ya, dia sedang ke dalam keadaan nifas, memang dari awal dia tidak wajib untuk puasa, dan orang nifas ketika tidak puasa wajib untuk diqadha, maka untuk itu wajib dia mengqadha. Ya, jadi bukan mutlak akhirnya bayar fidyah semua. Nah, baik. Baik, nah itu berkaitan tentang hamil dan menyusui. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan begini. Bolehkah seseorang tidak puasa disebabkan karena pekerjaan? Pekerjaannya tukang beca. Ya kan, siang-siang itu kan luar biasa tuh panasnya. Ya, apalagi penumpangnya yang besar misalnya berat. Baik, bolehkah dia puasa? Berbuka puasa? Atau buruh bangunan misalnya bekerja di siang hari, kan berat tuh. Ya, atau petani yang bekerja di siang hari. Maka kita katakan hukum asal pekerjaan itu bukan sebab seseorang boleh berbuka. Ulangi, hukum asal pekerjaan itu bukan sebab seseorang boleh berbuka. Maka bagi mereka yang pekerjaannya memberatkan dia dalam berpuasa, maka ada langkah-langkah yang bisa dia tempuh. Pertama, coba rubah shiftnya yang mungkin asalnya siang jadi malam. Coba tukang beca kayak apa malam deh. Kadada penumpangnya. Baik. Ya, ganti sore kan ya agak, atau pagi pas siang sudah off dulu kan bisa. Ya, setengah hari aja kan misalnya. Atau cari pekerjaan yang lain ya selama bulan Ramadan saja misalnya. Ya kan? Tapi kalau memang qadarullahnya memang tidak ada pekerjaan lain selain itu aja. Ya. Maka dalam hal ini dia awal pagi itu dia tetap puasa. Dia tetap berniat untuk puasa. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah pekerjaannya puasanya terasa memberatkan dia, maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk berbuka, tapi wajib untuk diqadha ya. Yang kenyataan yang ada itu langsung kada puasa dari awal. Kan ada kayak itu tuh. Ya, dari subuh sudah kada puasa. Apa alasannya? Oh, begawi ini lapar kan. Kada boleh alasan seperti itu. Jadi orang yang bekerja, kalaupun harus memang bekerja, dari awal pagi sudah dia niatkan puasa. Ya, bisa jadi kadada gawian kan selama itu kan bisa aja puasa sepanjang hari kan. Ya, tapi kalau qadarullah ya tadi dia bekerja akhirnya memberatkan bagi dia untuk puasa, maka silahkan untuk berbuka. Tapi wajib diqadha. Baik, syarat yang kelima, ini berapa menit lagi nih? Baik, mukim 15 menit. Baik. Orang yang mukim. Jadi syarat seseorang wajib puasa dia harus mukim. Kalau dikatakan mukim berarti siapa yang kada wajib di sini? Musafir. Jadi para ulama sepakat bahwasanya musafir itu boleh tidak berpuasa. Terlepas safarnya itu ada kesusahannya ataukah nyaman-nyaman saja. Kan sebagian orang mobil ketika ke bandaranya Masya Allah, kemudian pas di pesawatnya yang bisnis ya, kelas bisnis, kemudian pas sampai ke tempat tujuan disambut lagi dengan mobil mewah misalnya, berarti apakah boleh untuk tidak berpuasa? Maka para ulama sepakat boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh bagi musafir berpuasa?
Baik. Musafir, kalau puasa itu sangat memberatkan dia. Bahkan mungkin dikira-kira kalau dia puasa bisa pingsan misal. Ya. Maka dalam hal ini haram bagi dia puasa. Malah haram. Kenapa? Karena disebutkan ada seorang laki-laki yang mana orang-orang berkumpul di sekitar dia, bahkan dinaungi. Ya. Maka Nabi SAW pun bertanya, ada apa dengan dia? Kata mereka, dia sedang puasa. Maka kata Nabi SAW, laisa albirra antasumma fi safar, bukan termasuk kebaikan engkau berpuasa ketika safar. Maksud hadis ini adalah ketika sampai memberatkan seperti itu. Makanya dalam peristiwa Fathu Makkah tadi kan pada bulan Ramadan, ya, yang mana pada awalnya Nabi SAW dan para sahabat itu berpuasa. Ketika puasa itu merasa memberatkan para sahabat, maka Nabi SAW segera minta didatangkan segelas air dan beliau minum di hadapan para sahabatnya. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih ada mereka yang berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya, maka kalau sampai puasa itu sangat memberatkan seseorang ketika safar, maka haram bagi dia untuk puasa, wajib bagi dia untuk berbuka. Kondisi yang kedua, kalau tidak memberatkan gimana? Maka ada rincian nih. Apabila puasa pada bulan Ramadan lebih mudah bagi dia daripada mengqadha sendirian. Kan mengqadha seorangan gitu. Kadang lebih nyaman bersama-sama kan gitu. Maka lebih utama bagi dia untuk puasa. Sebaliknya kalau mengqadha lebih mudah bagi dia daripada berpuasa, maka lebih afdal bagi dia tidak berpuasa. Yang menjadi pertanyaan, kalau sama-sama saja, puasa nyaman aja, buka juga nyaman aja, mana yang lebih afdal bagi dia? Puasa. Ya, yang lain gimana nih? Buka. Bukankah yang namanya berbuka itu adalah rukhsah, hadiah dari Allah? Kan harus diterima tuh hadiah dari Allah. Ada yang berdalil demikian. Ya. Ada yang mengatakan enggak, lebih afdal berpuasa. Kenapa? Karena puasanya bakal di bulan Ramadan, ya, dan lebih cepat menggugurkan kewajiban. Ya, terus gimana? Wallah alam, dalam hal ini kita lihat bagaimana perbuatan Nabi SAW dalam masalah ini. Ternyata diriwayatkan beliau kadang berpuasa pas safar, kadang berbuka pas safar. Maka dalam hal ini kalau kita sering bepergian, ya, dan sama saja baik berbuka ataupun puasa, maka kadang kita puasa, kadang kita buka. Wallahu a'lam. Cuman musafir boleh berbuka dengan syarat safarnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya maksiat, maka kada boleh. Begitu juga benar-benar safar yang jaraknya memang jarak safar. Dan safarnya bukan hilah agar bisa buka. Sebagian orang ketika tahu, wah, kan boleh nih. Ketika safar kada berpuasa, akhirnya sengaja safar supaya kada puasa. Ini udah boleh kayak gini. Ya. Baik. Baik, kita tahu safar itu boleh untuk berbuka. Nah, jadi pertanyaan, misalnya kita rencananya safar ba'da zuhur. Safarnya ba'da zuhur. Nah, antara subuh dengan zuhur itu wajib puasa kada? Wajib. Kenapa wajib? Karena bisa jadi kada jadi safar. Ya kan gitu kan? Kada jadi safar malah. Ya, jadi tetap diniatkan puasa. Kapan boleh buka? Kalau sudah jalan, kalau sudah safar. Sudah. Dan syarat yang terakhir adalah tidak ada penghalang. Ya, penghalang dimaksud adalah haid dan nifas. Maka tidak wajib bagi wanita haid dan nifas, bahkan haram bagi wanita haid ataupun nifas untuk berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk mengqadanya. Ya, wajib bagi mereka untuk mengqadanya. Baik.
Nah, adapun pembatal puasa insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan jelaskan baik itu pembatal klasik yang dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ataupun pembatal-pembatal kontemporer insya Allah. Kita ulangi ya, tentang syarat-syarat seseorang wajib berpuasa. Tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Yang kelima, mukim. Dan yang keenam, tidak ada penghalang. Maksud tidak ada penghalang yaitu haid dan nifas. Baik, maka kalau seseorang terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.